ya. Sebelum kita bahas terkait strategi pasar internasional ya, kita pahami dulu ya, apa yang dimaksud pasar internasional ya. Pasar internasional ini adalah sistem tempat penjual dan pembeli dari berbagai negara bertransaksi barang, jasa, atau modal ya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka di luar batas nasional ya. Kemudian pasar ini dapat berwujud fisik atau virtual seperti melalui internet dan memainkan peran krusial dalam program global dengan memfasilitasi ekspor dan impor serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan persaingan di tingkat dunia ya. Kalau zaman dulu, kalau kita ingin melakukan transaksi ya, transaksi itu harus offline ya, harus hadir langsung antara penjual dan pembeli bertemu ya. Bahkan kalau skalanya internasional, ke luar negeri misalnya harus datang ya ke sana, ke luar negeri ya. Waktu dulu, zaman dulu ya, zaman nenek moyang kita harus melalui laut ya, gitu ya, naik kapal laut dulu, kapal layar. Nah, sekarang zaman sudah modern ya, teman-teman ya. Sudah bisa via online gitu belanja ya. Nanti barangnya dikirim ya, gitu ya. Kita tinggal duduk manis di rumah sudah sampai ya, gitu ya. Sudah canggih sekarang ya teknologi ya. Oke, next, Kak. Yuk. Ciri-ciri pasar internet. Ya, oke, next slide. Nah, ciri-ciri pasar internasional. Nah, coba ini Kak Wijayanti dibaca. Ciri-ciri pasar internasional. Pembeli dan penjual berasal dari negara yang berbeda, melibatkan transaksi ekspor dan impor produk atau jasa antar negara. Cakupan geografisnya melampaui batas satu negara, bisa antar negara atau antar benua. Yang keempat, interaksi dapat dilakukan secara langsung, misalnya pasar fisik atau tidak langsung melalui saluran virtual seperti email, telepon, atau platform e-commerce. Oke, terima kasih Kak Wijayanti sudah dibacakan ya. Jadi teman-teman tentunya Ya, sudah Bu. tahu kan ya, kalau pasar internasional tentunya ini terkait dengan ya transaksi ekspor impor gitu ya. Nah, pembeli dan penjual berasal dari negara yang berbeda gitu ya. Misalnya Indonesia ini ekspor kopi ya, ekspor kopi ke Jepang, nah gitu ya. Kemudian kita impor ya, impor elektronik misalnya ya dari Korea, dari Jepang gitu ya. Nah, itu jadi melibatkan dua dua organisasi atau dua orang ya yang berasal dari negara yang berbeda ya. Kemudian ini sudah saya sebutkan transaksinya tadi ya, ekspor impor ya, produk atau jasa antar negara. Nah, tentunya cakupan geografisnya itu melampaui batas satu negara ya, bisa antar negara atau antar benua. Nah, ini ya. Kemudian interaksinya, nah bisa langsung ya, atau sekarang bisa via online atau virtual ya gitu ya, karena zaman semakin modern atau teknologi semakin berkembang ya, teman-teman tidak harus datang langsung ke sana gitu. Bahkan jual beli sekarang itu tidak harus pakai uang cash ya gitu ya. Sekarang sudah pakai QRIS gitu ya. Bisa transfer gitu. Nah, orang sekarang megang uang jarang gitu ya. Gitu ya. Semuanya bisa pakai QRIS. Kita beli bensin aja juga pakai QRIS ya. Beli makan juga di rumah makan, di warung juga. Ya, sekarang ya di koperasi itu pakai QRIS ya teman-teman ya. Ya, siapa teman-teman ini akhir-akhir ini tidak megang uang tapi bisa belanja. Maksudnya uang cash ya. Nah, itu ya teknologi ya gitu. Bahkan saya juga jarang sekali pergi ke bank gitu ya, karena transaksi sudah bisa pakai e-banking ya gitu ya. Oke, next, Kak. Oke. Nah, fungsi pasar internasional. Nah, ini ya, kenapa sih kita harus transaksi ya eh, internasional ekspor impor? Kenapa sih suatu negara itu melakukan transaksi ekspor impor gitu ya? Nah, ini fungsinya, tentu ada fungsinya yaitu membuka akses ke pasar ya dan basis pelanggan baru ya, membantu perusahaan memperluas bisnis dan jangkauan konsumen mereka. Ya, kemudian mendapatkan sumber daya dan bahan baku dengan harga yang lebih murah, meningkatkan efisiensi produksi, kemudian meningkatkan produktivitas dan kualitas produk melalui persaingan dan pertukaran inovasi ya. Kemudian membangun ketahanan ekonomi dengan mendiversifikasi aset dan mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi global ini melalui perdagangan yang lebih luas. Ini fungsi pasar internasional ya. Nah, selain itu juga setiap negara itu tidak mungkin ya
mencukupi semua kebutuhannya atau semua kebutuhannya itu tersedia dalam suatu negara tersebut ya. Seperti Indonesia ini, kalau soal teknologi elektronik ya, hal-hal lain yang terkait dengan teknologi tidak semuanya bisa tersedia ataupun bisa diproduksi di Indonesia ya. Jadi perlu impor gitu ya dari negara Jepang, dari negara Jerman atau Korea gitu ya untuk elektronik gitu ya. Nah, kecuali kalau pertanian ya, seperti kopi. Nah, itu Indonesia mengekspor kopi ya, teman ya. Kopi, kelapa sawit. Nah, itu kemudian dieksporlah ke negara lain gitu ya, teman-teman ya. Jadi tidak semua kebutuhannya itu bisa dihasilkan atau diproduksi dalam suatu negara tersebut. Makanya itu adanya ekspor impor gitu ya. Oke, next Kak. Lanjut Kak. Nah, oke, manfaat pasar internasional ini menghasilkan keuntungan yang lebih besar ya. Jadi melalui penjualan ke konsumen di negara lain, kemudian bisa meningkatkan daya saing perusahaan di kancah internasional, menciptakan peluang bisnis baru dan ekspansi yang lebih luas. Ini adalah manfaat pasar internasional. Namun di pertemuan yang lalu pernah Ibu sampaikan bahwa teman-teman bahwa perusahaan perusahaan itu ya untuk perusahaan tertentu ya, nah itu perlu diproteksi ya. Contohnya perusahaan konveksi ya teman-teman ya. Nah itu ya. Dengan maraknya kemarin pernah saya ceritakan ya. Dengan maraknya pakaian-pakaian yang second atau bekas pakai ekspor impor ya impor gitu ya. Banyaknya waktu itu kan banyak banget tuh ya. Pakaian-pakaian yang dari ekspor dari luar negeri itu ya dijual murah gitu ya. Yang branded udah bagus-bagus gitu ya. 100.000 dapat 50.000 dapat bagus gitu. Saya juga pernah beli. Ya nggak ada yang pernah beli nggak ini pakaian itu impor ya. Iya, jaket bagus ya teman-teman ya, 100.000 udah bagus, jaket kebal gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu dengan adanya pembelian itu bisa mematikan ya produksi konveksi ataupun ya yang istilahnya UMKM ya, penjahit-penjahit yang menjahit atau memproduksi pakaian-pakaian jadi ya. Nah, itu bisa menurunkan omset mereka. Nah, ini jadi pemerintah perlu memproteksi ya atau membatasi impor pakaian tadi ya, pakaian dari luar negeri gitu ya, agar agar apa? Agar UMKM di Indonesia atau perusahaan-perusahaan yang memproduksi konveksi itu mereka bisa hidup gitu ya. Jadi omsetnya atau target penjualannya tercapai ya gitu ya teman-teman. Nah, dampaknya apa jika penjualan mereka menurun? Nah, penjualan menurun tentunya dampaknya omsetnya tidak tercapai sehingga berdampak pada karyawan ya. Itu PHK karyawan besar-besaran kemarin ya teman-teman ya pernah dengar kan ya. Nah itu salah satunya yaitu karena kalah bersaing ya dengan impor, dengan pakaian-pakaian impor gitu yang harganya tentunya lebih murah daripada harga di Indonesia atau di dalam negeri. Nah itu. Nah, ini adalah peranan pemerintah itu perlu sekali ya untuk memproteksi ya, untuk membatasi ya impor ya dari luar negeri gitu ya. Nah, salah satunya cara bisa dengan cara menaikkan pajak atau tarif impor. Nah, itu dengan sendirinya nanti pengimpor itu akan mikir-mikir ya, wah ini pajaknya tinggi sekali nih ya. Kalau ini tetap kita mengimpor nanti bisa rugi. Nah, itu dengan sendirinya mereka akan membatasi impor tersebut dengan cara mungkin salah satunya dengan cara menaikkan pajak impor barang. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya next berikutnya. Halo Kak. Ya, oke. Nah, ini ya strategi masuk pasar internasional. Ini adalah keputusan yang sangat penting yang menentukan keberhasilan global. Nah, faktor utamanya ini biaya ya. Nah, kita harus memperhitungkan biayanya. Biaya ekspor impor itu berapa ya? Belum pajaknya, ya. Belum hal-hal lainnya. Itu biayanya berapa? Kemudian risikonya. Nah, risikonya bagaimana jika barang yang mau kita impor ya atau kita ekspor itu jika barang-barangnya atau bahannya yaitu ada expirednya, sama makanan. Nah, itu ya, teman-teman. Nah, ini harus dipertimbangkan lagi ya. Kemudian peluang regulasi dan daya saing dan sebagainya ya. Ini juga perlu dipertimbangkan ya kalau kita ingin memasuki pasar internasional. Lanjut, slide berikutnya. Halo Kak Wijayanti, slide berikutnya.
Bentar. Halo Nah, Kak, slide berikutnya. Ya, oke. Jadi perbedaan utama ekspor dan impor, nih ya, dari arah pergerakan barang atau jasa. Kalau ekspor itu berarti barang atau jasa keluar dari dalam negeri ke luar negeri. Ya, tahulah ya teman-teman ya, kalau ekspor itu ya. Jadi kita kirim barang ke luar negeri ya, gitu ya. Kalau impor itu adalah kita mendatangkan barang dari luar negeri, itu impor ya. Baik barang atau jasa masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Itu impor ya. Kemudian dari segi tujuannya, kalau ekspor itu bertujuan untuk memperluas pasar, meningkatkan devisa negara dan membuka lapangan kerja ya. Ini kalau ekspor ya. Kalau impor bertujuan untuk memenuhi kebutuhan produk yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, mendapatkan teknologi baru dan mengendalikan inflasi ya. Kemudian dari sisi arus mata uang, jadi ekspor ini menghasilkan devisa, pendapatan dalam mata uang asing bagi negara ya, ini ekspor. Kalau impor itu menyebabkan keluarnya mata uang asing dari dalam negeri gitu ya. Nah, oke, next Kak. Slide berikutnya. Ekspor ya, ekspor dan impor ya. Nah, ekspor cara termudah masuk pasar ya, risikonya rendah, dari segi biaya modalnya kecil nih ekspor ya. Kemudian kalau impor membuka akses terhadap bahan baku, teknologi atau produk unik ya. Nah, ini contohnya kasus ya, teman-teman, kasus UMKM Batik Indonesia. Nah, UMKM Batik Indonesia itu sukses ya dalam mengekspor ya batik ke Jepang ya, karena permintaannya tinggi ya, karena produknya tuh etnik ya, unik gitu ya, dengan batiknya yang khas. Nah, ini ya, jadi sukses ya. Kemudian ini contoh ekspor lagi, ekspor Indonesia mengekspor produk pertanian seperti kelapa sawit, kopi, dan karet ke berbagai negara. Kalau impor, ini Indonesia mengimpor mesin dan peralatan industri dari negara maju seperti Jepang dan Jerman atau mengimpor minyak bumi dari negara-negara Timur Tengah. Kalau hasil-hasil pertanian Indonesia itu maju ya teman-teman. Namun kalau teknologi Indonesia terus terang saja ya memang masih kalah ya dengan negara Jepang. Tuh ya. Jadi Jepang, Jerman, Korea itu teknologi mereka sudah maju ya. Tapi kalau pertanian Indonesia itu maju. Jadi tidak semua negara itu bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Makanya untuk itu adanya ekspor impor untuk memenuhi kebutuhan di negaranya gitu ya, atau di negara kita ya, untuk memenuhi kebutuhan negara kita, kita perlu impor ya. Impor untuk mesin-mesin ya, untuk pabrik-pabrik ya, ataupun peralatan industri ya, dan juga Eee, bahan baku untuk memproduksi elektronik ya, elektronik itu kita masih impor gitu ya, karena belum belum bisa sepenuhnya memproduksi sendiri ya. Oke, next, slide berikutnya. Untuk strateginya ya, strategi untuk memasuki pasar internasional, kita bisa menggunakan lisensi dan waralaba. Nah, lisensi dan waralaba ini merupakan strategi masuk pasar internasional yang banyak dipilih perusahaan ya, karena relatif lebih cepat, berbiaya rendah, resikonya lebih kecil dibandingkan investasi langsung. Ya, ini ya. Apa yang disebut dengan lisensi dan waralaba? Lisensi ini adalah perjanjian di mana pemilik hak kekayaan intelektual, misalnya merek dagang, teknologi atau formula, memberikan izin kepada pihak lain di negara berbeda untuk menggunakan hak tersebut dengan imbalan royalti. Nah, ini ya. Jadi strategi ini itu efektif untuk produk yang berbasis teknologi atau merek ya, karena memungkinkan perusahaan memperluas pasar tanpa harus membangun fasilitas produksi sendiri. Nah, sudah ada lisensi, nah kan sudah ada yang memegang izin ya, izin merek tersebut ya, sudah ada produknya, sudah ada contoh produknya seperti apa, sudah ada cara membuatnya seperti apa ya, perizinannya terutama sudah ada, sudah memiliki brand nama, sudah terkenal gitu. Jadi kita membeli lisensi ya. Nah, oke. Nah, ini next waralaba ya. Kalau waralaba adalah bentuk khusus lisensi ya, di mana pemberi waralaba ya tidak hanya memberikan hak penggunaan merek, tetapi juga sistem operasional ya, manajemen dan dukungan bisnis secara menyeluruh. Ya, franchising ya banyak digunakan dalam sektor makanan cepat saji, retail, hingga jasa pendidikan. Ini contohnya ya, ada KFC, ya, McDonald's, nah itu ya. Oke, apalagi contohnya KFC, McDonald's. Ya, nah ini contoh dari waralaba ya teman-teman. Jadi sudah ada yang memegang merek gitu ya. Nah,
Indonesia atau warga Indonesia yang ingin bekerja sama ini ya, mereka tinggal mendirikan saja gitu ya di sini ya, dan terkait dengan perizinannya gitu ya, kemudian brandnya, kemudian bagaimana cara menyajikan makanannya, itu semuanya sudah ada ya. Jadi kita tinggal tinggal menjalankan saja ya mungkin. Namun itu ya kalau ada kelemahannya ya teman-teman ya, tentunya kita harus membayar ya gitu ya, membayar sekian persen ya dari keuntungan yang kita peroleh gitu ya teman-teman ya. Nah ini contoh lisensi dan waralaba, contohnya ini ya McDonald's. Nah ini ya. Nah, nah, ini contoh kasusnya ya, ketika McDonald memasuki pasar India, ini adalah contoh dari kasus-kasus bisnis internasional, ya, di mana kalau bisnis itu tidak semuanya mulus ya teman-teman. Ini contoh McDonald's ketika ingin memasuki pasar India ya, menghadapi tantangan besar di mana kita tahu kan India itu mayoritas Hindu, di mana Hindu itu kan dilarang ya, dilarang untuk mengkonsumsi daging sapi. Nah, bagaimana solusinya McDonald's untuk mengatasi hal tersebut? Nah, ini menyesuaikan menunya ya dengan meluncurkan ini ya, apa ini? McLOTK ya, burger ya, burger berbasis kentang dan chicken Maharaja ya. Jadi tidak bahan bakunya itu tidak daging, tapi dia dari kentang dan chicken atau ayam ya sebagai pengganti Big Mac ya. Nah, dari adaptasi ini membuat McDonald's itu tetap relevan di pasar India. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kalau kita ingin memasuki pasar internasional, kita harus mengetahui nih budaya daerah itu seperti apa. Nah, ini sudah saya jelaskan di pertemuan ketiga ya, teman-teman. Nah, untuk berikutnya ini dari Disneyland ini memberikan lisensi kepada produsen mainan lokal di Tiongkok ini untuk memproduksi dan mendistribusikan mainan karakter Disney ya. Nah, strategi ini mempercepat penetrasi pasar sekaligus menekan biaya distribusi. Nah, kemudian permasalahannya adalah pemalsuan produk Disney di pasar gelap nih ya karena adanya lisensi tersebut. Jadi ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, mereka memasukkan ya produk tersebut ya. Nah, penyelesaiannya akhirnya Disney memperketat perjanjian lisensi dengan audit ketat ya, serta menggandeng aparat hukum Tiongkok untuk menindak pelanggaran hak cipta. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum dalam strategi lisensi internasional. Nah, ini ya teman-teman. Oke, next coba Kak. Tinggal berapa slide. Nah, terima kasih udah selesai ya. Sebetulnya ada beberapa macam ini teman-teman ya. Strategi bisnis internasional, namun karena terbatasnya waktu tidak bisa saya sampaikan semua. Nah, teman-teman bisa membaca dari buku ajar yang sudah saya share ya, teman-teman. Nah, di situ sudah saya lengkapi di situ dan ada beberapa tambahan nanti saya share ulang ya tambahannya ya.